Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Aksal Aldido Putra Aristia, memiliki NIM 437. Saya Ali Anggara Andika dengan NIM 411. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tinjauan tentang kejahatan dan kriminologi, mazhab positif Italian dan lingkungan, dan macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal. Yang pertama membacakan adalah saya sendiri, Aksal. Yang pertama, nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard pada 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi Prancis. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan atau penjahat, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi banyak ditemukan oleh para sarjana. Masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. Edwin H. Sutherland, criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social fenomena, atau kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Selanjutnya, J. Constant. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. W.M. Noah. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh. Sebab musabab serba akibat dan akibatnya. Selanjutnya adalah Bonger. Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dalam hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan tadi ialah sebab timbul dan melenyapkan kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat, meliputi umur, keturunan, pendidikan, dan cita-cita. Dalam pengertian ini, dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegah atau undang-undang. Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu. Umpama, jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi. Masalah keturunan dipelajari dengan cara biologi. Demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut paut dengan kejahatan yang satu sama lain, yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis, yang disebut dengan kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Selanjutnya adalah mazhab Italia, atau teori tentang manusia penjahat karena kelahiran. Kelahiran manusia telah menentukan anlek atau bakat atau dasar manusia untuk kemudian menjadi penjahat. Hampir 40% dari penjahat-penjahat yang biasanya diberi nama heroic misdadigers, yaitu orang yang melakukan kejahatan karena memang sudah menjadi pekerjaannya, adalah penjahat karena menjadi penjahat sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan karena kelahiran mereka. Mazhab lingkungan terjadi sesuai lingkungan yang ada, seperti tempat tinggal yang mendukung terjadinya kejahatan, keluarga yang mendukung, dan krisis ekonomi yang sedang dilampauinya. Mazhab Italia atau aliran biologi kriminal. Mazhab Italia atau aliran biologi kriminal atau antropologi sampai kriminal, ahli penyelidikan kejahatan dalam mazhab ini yang terkenal ialah Dr. Cesare Lombroso, yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya El Homo Delinquente. Beliau adalah seorang mahaguru pada sebuah universitas di Turin
Italia. Dalam ilmu kedokteran, kehakiman, dan psikiatri, dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia. Beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman. Dari penyelidikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya. Dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Hal tersebut dapat terlihat dari keadaan fisiknya atau bentuk badannya. Yang pertama, kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. Yang kedua, mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. Yang ketiga, rahang yang menonjol ke depan. Yang keempat, lubang hidung yang terlalu besar. Yang kelima, rambut keriting. Dari sejarah keadaan psikis atau jiwanya, yaitu 1. Tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa balas kasihan. Yang kedua, perasaan sakit kurang jika dipukul. Yang ketiga, gila hias. Yang keempat, kejam dalam menghadapi apapun itu. Yang kelima, tidak mengetahui agama dan tidak berkeperimanusiaan dan lain-lainnya. Tabiatnya yaitu suka tatauge atau membuat lukisan pada lengan, dada, dan lain-lain. Yang kedua, suka minum minuman keras. Yang ketiga, bermain judi dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori lingkungan. Semboyan yang terkenal dari mazhab ini adalah Die Welt ist mehr schuld Admiral Ich, atau dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri sendiri. Maksudnya, lingkunganlah yang menentukan mental karakter seseorang daripada orang itu sendiri. Dengan demikian, segala persoalan bisa dikembalikan pada faktor lingkungan, termasuk sebab musabab terjadinya kejahatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lianggara Andika. Satu, teori lingkungan yang memberi kesempatan tokohnya adalah Lacassagne. Teori ini mengatakan bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Lacassagne menyamakan bakteri dengan penjahat dan tubuh manusia dengan masyarakat. Tubuh masyarakat atau masyarakat yang lemah memberi kesempatan bagi bakteri atau penjahat untuk berkembang dan menyebabkan sakit. Jadi penyebab kejahatan adalah masyarakat atau lingkungan sosial yang memberi kesempatan. 2. Lingkungan yang memberi contoh tokohnya adalah Gabriel Tarde pada tahun 1843 sampai 1904. Ia mengatakan kejahatan bukanlah gejala antropologis tetapi sosiologis, seperti kejadian masyarakat yang dikuasai oleh peniruan atau saling contoh-mencontoh. Demikian juga kejahatan merupakan hasil peniruan dalam lingkungan pergaulan hidup. Teori ini dapat pula disebut dengan teori imitasi. Next. Teori-teori kriminologi. Yang pertama, teori individualogis. Teori individualogis ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum. Teori ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental yang berisi Australia, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. Yang kedua, teori sosiologis. Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis, sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Teori ini dapat dibagi atas dua bagian, antara lain. Yang pertama, non-class oriented theories. A. Teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, atau horizontal mobility. Perbedaan desa dengan kota, daerah delinkuan dengan perumahan. Yang B. Teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah.
C. Faktor ekonomi. Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Yang D. Differential Association Theory atau oleh Sutherland. Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. 2. Class-oriented theory. Teori ini antara lain teori anomi. Teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau. Akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. Oleh Robert Martin. B. Teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja, serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual atau intellectual heritage. C. Teori labeling atau teori label. Teori label ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif ini, pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat. Yang D. Teori kontrol sosial atau hierarchy. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya pada penyelesaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Menurut Hirsi, terdapat 4 unsur kunci dalam teori sosial mengenai perilaku kriminal, yaitu 1. Attachment atau ikatan untuk para remaja signifikan atau para remaja yang dipandang penting. Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dengan tidak adanya ikatan itu, maka juga tidak ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya devian. Yang kedua, komitmen atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Seseorang dengan akal sehat mempertimbangkan untuk rugi dari perilaku di lingkungan. Sekali dikaitkan dalam subsistem konvensional seperti dunia sekolah, kerjaan, dan organisasi di waktu senggang, maka orang akan memperoleh macam-macam hadiah dalam bentuk uang, pengakuan penghargaan, dan status bila semua berfungsi baik, hal mana tidak akan diperoleh dengan perilaku devian. 3. Belief atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh semua orang dalam pergaulan hidup. Mendukung norma-norma itu adalah variabel. Apabila orang berpendapat bahwa ia tidak perlu mentaati norma-norma itu, orang itu cenderung akan melanggar norma-norma itu. 4. Teori psikoanalitikal. Keinginan-keinginan yang ditekan karena tidak memenuhi norma-norma menimbulkan kejahatan. Sigmund Freud, penentu psikoanalisa, hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit. Yang terakhir, yang kelima, teori Sobural. Sobural sebagai akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu.
Tujuan teori Sobral bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Maka hanya Polri-lah yang dapat memberitahukan kepada semua aparat pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa timbulnya dan semakin meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di YouTube kami. Pada jam 12 nanti akan dirilis. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.